Nggak ada kendala, kita bisa mulai ya untuk perkuliahan pada siang hari ini. Nah, untuk perkuliahan pada siang hari ini sebetulnya nih saya agak-agak lupa nih karena RPS-nya itu kan ada di grid ya, sudah saya upload ke sana. Kemudian untuk pertemuan setelah UTS itu materi pertamanya apa itu saya urutannya saya agak lupa. Jadi ini saya akan berikan materi, tapi yang jelas materi ini belum disampaikan di sebelum UTS ya. Jadi ini adalah materi setelah UTS. Nah, materinya tentang apa? Materinya adalah tentang emergency medical team. Ya, jadi teman-teman di perkuliahan kita sebelumnya, gitu ya, kita kan sudah mengenal bagaimana penanggulangan krisis kesehatan di dalam kondisi bencana. Kemudian kita juga sudah mengenal yang namanya eh, klaster, klaster dalam bencana, ya, klaster-klaster dalam bencana. Nah, klaster dalam bencana salah satunya kan adalah klaster kesehatan. Nah, di mana klaster kesehatan ini di dalamnya itu nanti ada sub klaster kesehatan ya. Nah, mungkin kalau teman-teman masih ingat ada 6 ya, ada 6 sub klaster kesehatan di mana nanti ada tugasnya masing-masing. Nah, emergency medical team ini teman-teman ini adalah sub klaster kesehatan yang pertama. Nah, tugasnya ngapain sih untuk emergency medical team ini? Nah, emergency medical team ini ya jelas nanti tugasnya adalah dia merespon di fase awal sampai dengan akhir, khususnya pada menangani kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, kita kemarin belum sampai tuh membahas bahwasanya sebetulnya MMT ini ada berapa tipe sih, terus pekerjaan spesifiknya ngapain aja gitu kan. Jadi belum terbahas secara spesifik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sebetulnya Emergency Medical Team atau EMT ini itu jenisnya apa saja, modelnya seperti apa, terus tugasnya ngapain aja. Nah, nanti kita akan bedah di sini. Yang selanjutnya, nah ini gambarannya teman-teman EMT ya sedang merespon gitu ya. Kalau di cover awalnya ya ini sedang melakukan pengobatan pada seorang anak yang terdampak kondisi bencana ya. Kemungkinan ada luka pada area kaki. Kemudian sebelum masuk, nah ini sekedar mereview ya teman-teman bahwasanya bencana definisinya belum berubah ya bahwasanya ketika kita itu nggak mampu ya tidak mampu itu menunjukkan bahwasanya ya itulah kondisi bencana. Tetapi kalau mampu ya ini berarti tidak jadi kondisi bencana, kondisinya hanya emergensi. Nah, teman-teman, nah ini menarik juga nih karena dalam waktu akhir-akhir ini kan kita juga di Indonesia sedang mengalami bencana di Sumatera. Kemudian ramai diperbincangkan bahwasannya bencananya ini sebetulnya nasional kah, wilayah kah atau daerah atau provinsi gitu kan. Dan bahkan sampai saat ini itu masih banyak ya netizen ataupun juga masyarakat yang terdampak termasuk juga beberapa organisasi-organisasi tertentu itu mendesak presiden untuk mengumumkan ya atau meresmikan mengesahkan bahwasannya bencana di Sumatera itu adalah bencana nasional ya kan. Nah, tapi sampai saat ini bencananya ya tetap ya provinsi, daerah atau provinsi. Nah, ini juga sebetulnya menarik teman-teman ya. Kalau saya lihat gitu ya, saya lihat kenapa presiden itu menganggap bahwasanya ini bukan bencana nasional itu banyak aspeknya. Saya pernah bikin story ya, mungkin kalau yang follow saya pernah lihat story saya bahwasanya memang dalam bencana ya ini definisinya ya, ketika kita tidak mampu ya itu statusnya ya bencana. Nah, kalau kita kaitkan dengan level bencana, ada lokal, wilayah, daerah, provinsi, sampai dengan nasional,
Maka kalau kita meresmikan, mengesahkan gitu ya, Presiden mengesahkan bencana nasional, artinya apa? Artinya adalah Indonesia itu tidak mampu untuk mengatasi bencana Sumatera. Nah, sebetulnya kalau dilihat gitu ya, dilihat dari aspek bernegara gitu ya, ketika kita mengumumkan bencananya itu adalah bencana nasional, maka dampaknya itu sebetulnya adalah internasional ya. Pandangan atau penilaian negara-negara lain terhadap Indonesia ya. Kalau Pak Presiden itu mengambil kebijakan bencana nasional, otomatis negara lain skala internasional itu akan menganggap bahwasanya Indonesia ini nggak mampu ya untuk mengatasi hal tersebut. Makanya di beberapa statementnya Pak Presiden itu kan menyatakan Indonesia mampu gitu ya. Banyak negara yang ingin mengirimkan bantuan, tetapi beliau menyatakan bahwasanya Indonesia mampu. Nah, eh, dampaknya apa ke korban ya, ke korban bencana gitu ya. Jadi dampaknya adalah ketika nanti bencananya itu statusnya nasional, maka kita menerima bantuan dari luar negeri gitu ya. Dari luar negeri itu kita bisa terima. Kemudian tadi kelemahannya adalah penilaian penilaian negara terhadap Indonesia ya yang dianggap ya tidak mampu berarti mengatasi bencana tersebut. Nah, di salah satu status di story Instagram saya juga saya menyampaikan ya kalau memang memang tidak ingin mengesahkan atau membuat kebijakan bahwasanya ini adalah bencana level nasional, maka sebetulnya negara itu punya kewajiban, dia punya PR untuk menunjukkan ya bahwasanya Indonesia tuh mampu mengatasi bencana tersebut. Ya, jangan sampai masih ada tuh berita yang menunjukkan bahwasanya penanganan bencananya masih kurang bagus gitu ya di Sumatera sana. Nah, ketika presiden tidak menetapkan itu bencana nasional, tapi beritanya berseliweran bahwasanya penanganannya kurang baik, itu sebetulnya juga membuat penilaian di internasional juga akan jelek gitu ya. Makanya kemarin sempat kalau tidak salah di Aceh itu ada bantuan dari luar negeri yang masuk ya. Artinya apa? Sebetulnya tadi ya untuk bencana ini memang eh, banyak analisis ya untuk menegakkan level bencana ya, banyak pertimbangan untuk menegakkan level bencana. Nah, tapi tadi ketika kita memang menyatakan bahwasanya itu adalah bencana daerah atau provinsi, maka sebetulnya kita atau negara itu punya kewajiban ya, punya kewajiban untuk menunjukkan bahwasanya tuh benar-benar mampu ya. Nah, ini mungkin sedikit eh, pembukaan lah ya bahwasanya sambil teman-teman juga merefresh kembali berkaitan dengan yang dikatakan dengan bencana ya. Jadi memang tadi ada level-levelnya. Kemudian intinya adalah ya tadi ketika tidak mampu maka baru tuh level bencananya dan di level mana. Oke, yang selanjutnya adalah masalah dan penanggulangan bencana. Jadi apa saja sih yang dipertimbangkan pada respon akut gitu ya? Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah jumlah korban, ya karena ini nanti akan menentukan juga pekerjaan dari EMT, ya. Kemudian yang selanjutnya kerusakan infrastruktur, karena EMT juga membutuhkan infrastruktur, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya terbatas, ya. Tadi kalau misalkan korbannya banyak, SDM-nya sedikit, gitu ya. Nah ini mungkin akan butuh EMT dari luar, ya dari luar wilayah. Kemudian respon time, ya waktu untuk merespon. Kemudian quality of care. Nah artinya dalam penanggulangan bencana di fase awal gitu ya, ini adalah poin-poin penting yang menentukan nanti keberhasilan. Ya khususnya nanti berkaitan dengan EMT, ya karena ini akan sangat berpengaruh, ya. Respon time-nya bagus, tapi misalkan kualitas penanganannya tidak bagus, itu juga sama saja.
Kemudian butuh infrastruktur tadi ya. Jadi EMT itu bukan semata-mata tidak membutuhkan infrastruktur ya, tapi tetap membutuhkan infrastruktur. Kemudian ilustrasi ini teman-teman saya gambarkan beberapa kondisi bencana yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama gempa Lombok, jumlah korban 564 ya, kerusakan fasilitas ada 55.000 sekian ya rumah, kemudian 201 infrastruktur publik, kemudian 1.000 sekian sekolah ya. Artinya bangunan-bangunan fasilitas infrastruktur juga pada rusak di situ. Kemudian yang kedua ada gempa bumi Palu ya. 47 fasilitas kesehatan rusak ya. Kemudian ada 2.000 sekian meninggal ya. Kemudian tsunami Krakatau Banten, Lampung, saya juga pernah cerita ini bahwasanya korbannya kurang lebih yang meninggal 430, kerusakan ada 430 rumah, hotel, dan kalau nggak salah ada kapal-kapal juga nih ya, kapal 10 kapal rusak. Kemudian, nah ini yang baru-baru ini saja ya, banjir Sumatera, bencana di Sumatera. Kemudian ini kerusakannya 219 fasilitas kesehatan, 186.000 kurang lebih rumah rusak dan hancur. Kemudian 967 fasilitas pendidikan rusak. Kemudian fasilitas umum lainnya seperti jalan dan lain sebagainya itu rusak 1.600. Jadi cukup besar ternyata dampaknya yang ada di Sumatera. Karena memang ini beberapa wilayah ya, beberapa wilayah yang terdampak bencana. Jumlah meninggalnya sampai saat ini gitu ya, itu ada 1.154. Nah, kalau nggak salah media resmi bilang ini, tapi di lokal itu ada perbedaan. Kalau nggak salah di lokalnya itu 1.157 kalau nggak salah ya. Tapi kalau yang diresmikan oleh BNPB itu 1.154 orang meninggal ya. Nah, kenapa saya gambarkan ilustrasi ini? Jadi tadi berkaitan dengan faktor-faktor atau unsur-unsur ketika kita melakukan penanggulangan bencana di masa awal. Ya kan kita juga butuh fasilitas ya. Nah, sebetulnya fasilitas itu kan kita tidak harus bikin, tapi bisa memanfaatkan. Cuman kalau fasilitasnya itu rusak juga kita akan terkendala gitu ya, apalagi teman-teman yang nanti mungkin bertugas sebagai EMT. Kemudian masih ingat ini ya teman-teman ya, kita nanti akan fokus di klaster kesehatan ya. Jadi ada beberapa klaster ya, mulai dari pencarian, logistik, pengungsian, pendidikan, sarana prasarana, pemulihan dini, ekonomi, dan salah satunya adalah klaster kesehatan. Nah, klaster kesehatan, nah ini ada 6 ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan. Ya, tadi pelayanan kesehatan ini yang kita akan bahas yaitu berkaitan dengan EMT, ya, EMT. Kemudian yang kedua ada pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan penyediaan air bersih. Yang ketiga ada layanan kesehatan gizi. Yang keempat ada kesehatan reproduksi. Yang kelima ada kesehatan jiwa. Yang keenam ada DVI atau Disaster Victim Identification. Nah, ini fokus menangani korban, ya, mengidentifikasi korban, entah itu yang meninggal, entah itu yang korbannya ya luka-luka atau terjadi trauma. Nah, tadi ya, karena ada klaster pelayanan kesehatan, nah di dalamnya ada emergency medical team, ya, emergency medical team. Nah, teman-teman, EMT, nah, ada berapa sih EMT? Nah, kita lihat ya. Oh, sorry, ini tugasnya dulu. Jadi tugas EMT itu mulai dari awal tadi ya, search, kemudian rescue, dan first aid. Ya, jadi dia mencari, kemudian menyelamatkan atau mengevakuasi, ya, kemudian memberikan pertolongan pertama. Ya, kemudian selanjutnya ketika di lapangan, ya, setelah ketemu pasiennya atau korbannya banyak, dia akan memberikan pelayanan di tempat, ya, kemudian melakukan triase. Ya, jadi setelah dapat pertolongan awal, kemudian dibawa ke tempat aman, ya, kemudian dilakukan triase. Nah, triase ini nanti untuk melihat mana dulu yang lebih penting untuk ditolong atau ada enggak tuh kondisi yang mengancam nyawa pada
korban-korban yang terdampak bencana. Selanjutnya, dia punya tugas yaitu transport, ya, merujuk kemana? Ke fasilitas kesehatan. Nah, makanya tadi di ilustrasi juga saya gambarkan gitu ya, ada kerusakan di fasilitas kesehatan. Makanya kalau ada kerusakan di fasilitas kesehatan, kita juga harus mengidentifikasi merujuknya tuh kemana, ke lokasi-lokasi yang memang betul-betul bisa menerima si korban dari bencana tersebut. Karena kita punya kewajiban kalau menjadi EMT itu juga harus bisa merujuk. Nah, merujuk ini teman-teman sebetulnya ada dua ya. Kalau kita jadi EMT paling basic, paling rendah levelnya gitu ya, kita itu merujuknya nanti bisa ke fasilitas kesehatan yang ada di lapangan, ya, biasanya ada rumah sakit emergensi atau rumah sakit lapangan yang didirikan di posko-posko pengungsian biasanya itu adalah rumah sakit lapangan. Kalau kita misalkan EMT paling rendah gitu ya, itu bisa kita rujuknya ke rumah sakit lapangan. Nah, kalau dari rumah sakit lapangan itu memang tidak bisa melakukan tindakan atau pertolongan, pengobatan, maka dia harus rujuk ke fasilitas ke rumah sakit rujukan. Nah, rumah sakit rujukan ini ya berarti adalah rumah sakit yang masih bisa beroperasi, yang masih bisa berjalan ya di lokasi bencana. Ya, contoh kemarin ada beberapa rumah sakit yang masih bisa digunakan walaupun ya sempat viral apa namanya persediaan obatnya gitu ya pada terendam banjir dan lain sebagainya. Tapi ada ruangan-ruangan yang masih bisa digunakan. Kemudian tadi ya kalau rumah sakit lapangan tidak bisa ya maka akan rujuk ke rumah sakit yang permanen dia untuk mendapatkan treatment dan catatannya adalah rumah sakit tersebut yang masih beroperasi gitu ya. Jadi jangan sampai ada kerusakan secara fungsi ya kalau kita berbicara eh, kerangka konsep bencana ya sebisa mungkin ya rumah sakitnya itu tidak terjadi functional damage atau kerusakan secara fungsi. Jadi masih bisa tetap beroperasi dalam kondisi bencana. Kemudian kalau dari rumah sakit yang ada di lokasi bencana ternyata tidak bisa untuk menangani, artinya rumah sakit rujukan itu misalkan kapasitasnya penuh atau ada hal-hal yang lain gitu ya, karena korbannya banyak. Nah, itu harus bisa mendistribusikan ke rumah sakit sekitar. Ya, jadi harapannya eh, ada koordinasi juga antar rumah sakit ya untuk bisa saling membagi gitu ya beban untuk menangani korban dari bencana ya jadi nanti didistribusikan ke rumah sakit kalau memang di rumah sakit rujukan itu sudah overload kapasitasnya. Nah, ini sekedar gambaran ada namanya Turkey curve atau grafik ya, grafik kematian ya akibat trauma. Nah, ini biasanya memang terjadi dalam kondisi bencana di fase-fase awal ya 0 sampai dengan 1-2 jam ya. Itu memang angka trauma dan kematiannya itu tinggi ya. Kemudian di beberapa jam berikutnya ya itu mulai menurun angka kematiannya. Tapi di akhir-akhir bencana, yaitu sudah masuk ke minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, ini juga terkadang muncul kematian, yaitu biasanya kita sebut sebagai late death. Jadi kematian yang terlambat akibat dampak bencana. Nah ini faktornya macam-macam teman-teman. Faktornya bisa karena penanganan korbannya tidak bagus, bisa terjadi penyakit yang menular misalkan di pengungsian. Kemudian misalkan pasien-pasien yang ternyata operasi mengalami infeksi dan lain sebagainya sehingga terjadi kematian ya di minggu-minggu pasca terjadi bencana. Kemudian nah, standarisasi tim medis emergensi itu nanti seperti apa sih? Nah, kita bahas lagi nih, mereview lagi bahwasanya kita punya di Indonesia itu ada sistem namanya SPGDT ya.
yang di kabupaten ataupun di kota itu sudah diwujudkan ya, sudah diwujudkan dalam bentuk PSC 119 ya. Jadi teman-teman, saya sudah menyampaikan juga ya bahwasanya kita punya SPGDT, ada PSC 119 di tiap kabupaten atau kota. Kemudian ketika dalam kondisi bencana, ya maka nanti akan muncul klaster kesehatan ya yang berdasarkan tadi BNPB tadi ya. Ada klaster-klaster di dalam penanggulangan bencana. Nah, peran perawat pada fase respon ini tadi bisa mengaktifkan respon bencana ya. Jadi kita bisa mengaktifkan respon ya, rencana respon bencana. Kemudian ketika kita aktifkan, Bu Ari di IPA, di IPA, di prodi IPA. Peran perawat pada fase respon tadi ya mengaktifkan rencana respon bencana ya, meliputi apa? Menyusun sistem komando. Ya kalau kita memang kompeten di bidang itu sudah mendapatkan ilmunya ya kita bisa menyusun sistem komando. Kemudian evakuasi, kita bisa bergabung ke tim evakuasi ya untuk membantu melakukan evakuasi korban. Kemudian melakukan triase dan transportasi ya. Kemudian yang keempat, mengatur sumber daya yang ada ya. Kalau kita punya kompetensi untuk memetakan sumber daya yang ada, itu perawat juga bisa melakukan hal itu. Kemudian memberikan pelayanan kesehatan ya, tadi ada first aid, ada pertolongan di lokasi aman gitu ya. Kemudian bahkan yang terakhir ini ada beberapa rekan saya itu bergabung di tim operasi ya. Jadi dia masuknya ke spesialis ya, EMT yang spesialis karena melakukan tindakan operasi ya, dan dia ditugaskan gitu ya dari rumah sakitnya. Memang dia adalah perawat bedah gitu ya, jadi dia ketika dikirim ke sana pun ya ikut melakukan operasi. Nah, yang melakukan operasi siapa? Ya tadi EMT yang klasternya itu sudah spesialis gitu ya, atau kelas 3 gitu ya. Kemudian membangun shelter ya dan pemberian gizi dan suplai air bersih yang cukup. Kemudian memberikan sanitasi yang baik, kemudian melakukan surveillance penyakit, dan selanjutnya untuk EMT ini jenisnya. Jadi pertama adalah tipe 1. Tipe 1 ini yang paling basic, yang paling sederhana, dan tipe 1 itu nanti dibagi jadi dua ya. Tipe 1 dibagi jadi dua, yang pertama mobile, yang kedua adalah fix. Nah, ini perbedaannya seperti apa? Pokoknya nanti untuk tipe 1 ini, kalau yang dia ditugaskan untuk mencari korban, datang-datang ke rumah korban atau ke lokasi-lokasi yang belum ada respon dari tim medis, nah ini yang mobile. Jadi dia fokus untuk mencari ya, mencari korban yang butuh pertolongan kesehatan. Kalau yang fix, nah fix ini yang dia itu ini punya posko ya, punya posko. Mau sebesar apapun poskonya itu masih tipe 1 ya. Nah, nanti ada tipe 2. Tipe 2 ini yang tadi saya sampaikan, kita butuh fasilitas. Jadi ini memang base-nya adalah layanan rumah sakit ya. Layanan rumah sakit. Nah, layanan rumah sakit ini teman-teman, kan tadi saya sampaikan ada dua ya. Kalau memang fasilitas rumah sakit itu masih bisa berfungsi, maka silahkan gunakan saja fasilitas rumah sakit tersebut ya, karena nanti penanganannya cukup banyak nih untuk tipe 2 ke atas. Tapi kalau misalkan benar-benar lumpuh sama sekali, tidak ada rumah sakit yang bisa beroperasi, maka tidak mau harus mendirikan. Makanya tadi ada namanya rumah sakit lapangan. Nah, ini harus didirikan, harus dibuat, ya harus dibuat karena memang benar-benar terbatas tadi. Atau bisa memanfaatkan bangunan-bangunan yang masih bisa beroperasi. Cuman jenis layanannya itu ya pendekatannya adalah layanan fasilitas rumah sakit. Nah, ini untuk EMT tipe yang kedua, ketiga, dan spesialis. Ya, ini base-nya adalah kalau bisa layanan rumah sakit. Jadi rumah sakit yang ada di situ diberikan
bantuan mulai dari fasilitas ya, fasilitas, kemudian SDM ya, tenaganya dari fasilitasnya itu semuanya disupport. Misal obat-obatannya ya itu disupport dari bantuan dari luar. Kemudian alat-alat operasi dan lain sebagainya itu disupport dari luar. Kemudian tenaga yang melakukan operasi itu juga disupport dari luar. Artinya rumah sakit tersebut hanya menyediakan tempat, ya, tempat untuk bisa berdirinya tim EMT yang 2, 3 atau spesialis. Kalau yang tipe satu, nah ini modelnya posko saja sudah cukup, gitu ya. Nah tadi kalau yang mobile dia yang mencari ke lokasi-lokasi yang memang membutuhkan bantuan, ya, atau korban-korban yang memang belum ditemukan mungkin atau belum ada posko di situ ya, sehingga kita kalau yang mobile itu yang mencari ya, dia harus mencari muter-muter ke berbagai wilayah. Nah ini secara lengkapnya, tes tes, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Sih ya, oke, soalnya ada peringatan sinyal nih. Nah ini gambarannya teman-teman, tipe satu mobile ya, jadi dia memang bergerak nih, dia nggak tetap di suatu tempat, dia terjun ke daerah-daerah atau ke rumah-rumah warga gitu ya, atau korban yang dia itu nanti tugasnya yang memeriksa ya, mencari ya, mengevakuasi ya, itu nanti tugasnya yang tipe satu mobile. Apa yang bisa dilakukan? Dia bisa menangani 50 orang per hari ya. Kemudian hanya pelayanan di siang hari. Kemudian mobile. Jadi timnya itu bersifat mobile, tapi dilengkapi dengan peralatan. Jadi mobilenya itu nggak cuma jalan, nggak bawa apa-apa gitu ya. Jalan tapi dibekali alat-alat. Contoh misalkan tas emergency, ya, tas emergency yang sudah komplit isinya ada infus, kemudian obat-obatan, kemudian ada set hecting mungkin, kemudian ada balut bidet dan lain sebagainya. Tapi dia akan bekerja mobile muter gitu ya, tidak standby di satu tempat. Kemudian tidak memiliki fasilitas klinik sementara tadi ya, tidak punya posko-posko itu nggak punya kalau yang mobile. Kemudian penetapan minimal 14 hari kerja. Jadi setelah 14 hari dia harus balik ya. Kemudian tipe satu yang fix. Nah, kalau fix ini bedanya apa? Karena dia punya tempat ya, karena dia punya fasilitas kesehatan sementara, punya posko gitu ya. Maka pelayanannya ini bisa sampai 100 orang per hari. Pelayanan bisa sampai siang hari, nggak ada malam ya. Kemudian dia punya fix, jadi punya tim yang menetap ya. Kemudian dia juga dibekali fasilitas yang lebih komplit daripada yang mobile. Ya, dia karena dia punya posko. Sama 14 hari kerja. Nah, yang tipe kedua, ya, yang tipe kedua ini dia memberikan penanganan emergensi, ya, kemudian bisa melakukan operasi, ya, bisa melakukan operasi sederhana. Nah, operasi sederhananya apa sih? Nah, ini operasi sederhananya ya. Jadi bisa menerima 100 pasien rawat jalan, bisa menangani 20 rawat inap, bisa menjalankan 7 prosedur bedah mayor. Bedah mayor itu berarti bedah yang besar, cukup besar gitu ya. 15 prosedur bedah minor. Bedah minor itu yang misalkan jahit luka gitu ya. Itu bisa menangani 15. Nah, ini tadi ya, mulai dari 2, 3 sampai spesialis ini, teman-teman, ini memanfaatkan fasilitas rumah sakit. Ya, rumah sakit yang ada di situ. Jadi istilahnya bantuannya itu adalah equipment dan juga sumber daya manusianya. Ya, jadi eh, rumah sakitnya hanya menyediakan tempat. Kemudian tersedia fasilitas klinik sementara, ya entah mau ditaruhnya di mana gitu ya. Kemudian minimal 21 hari kerja. Nah, yang tipe ketiga, nah ini semakin banyak ya penanganannya. Ya, penanganannya bisa 100 pasien rawat jalan, 40 pasien rawat inap, 4 pasien perawatan intensif, jadi ada ruang intensifnya ya untuk tipe yang ketiga. Di sini kan belum ada ya, hanya operasi saja. Kalau yang di tipe 3 ini sudah ada
perawatan intensif ya, ya mini ICU lah, mini ICU. Kemudian 15 prosedur bedah mayor, 30 prosedur bedah minor. Layanannya 24 jam, ya rawat inap juga. Rawat jalannya seperti biasa di rumah sakit pada umumnya, hanya siang saja. Dia jelas punya tempat yang menetap gitu ya. Kemudian fasilitas sementara juga boleh, kemudian 28 hari kerja. Nah spesialis ini ada tambahan-tambahan. Jadi spesialis ini bisa dari tipe 2, basicnya ya, dasarnya adalah tipe 2 atau tipe 3 dengan penambahan pelayanan spesifikasi khusus. Contohnya apa? Contohnya ada transportasi pra rumah sakit, perawatan medis primer, kesehatan anak ibu, kemudian spesialis bedah, kemudian infeksi dan wabah, kemudian ada dialisis ya atau pasien-pasien HD, berarti nanti ada mesin HD yang datang gitu ya. Ada rehabilitasi medis dan ada medvac. Kemudian ini hanya pelayanan-pelayanan spesifik saja ya. Jadi ya tergantung nanti dialisis misalkan HD ya nggak mungkin 24 jam ya karena kita butuh sterilisasi alatnya juga. Nah, ini spesialis ini bisa mobile atau fix ya, tergantung kebutuhan. Ya, misalkan di posko butuh ruang isolasi untuk infeksi dan wabah. Ya, nanti bisa nih, tapi basicnya ini. Basicnya adalah tipe 2 atau tipe 3. Tipe 1 nggak bisa, ya karena ini pasti fasilitasnya akan kurang, SDM-nya pasti akan jauh sekali kekurangannya. Jadi basicnya untuk menjadi spesialis adalah tipe 2 atau tipe 3. Oke, kemudian penempatan 14 hari minimal. Nah, ini kita bahas nih satu-satu. Jadi, tadi tipe pertama, teman-teman, tipe pertama ini ada tipe mobile dan fix ya tadi. Jadi, fokusnya adalah pertolongan pertama pasien yang mengalami injuri dan masalah kesehatan lainnya. Kemudian dia mampu bergerak secara aktif, menemukan, menolong, mengevakuasi, selamatkan hidup, selamatkan kecacatan. Nah, ini untuk yang tipe 1 ya. Nah, tipe 1 ini tadi saya sempat sampaikan ya bahwasanya dia nanti juga bisa melakukan rujukan ke rumah sakit ya. Tapi catatannya adalah yang melakukan rujukan ya, yang mentransport, yang dia itu mengirimkan pasien bukan tim ini. Dia hanya menghubungi, kemudian membutuhkan bantuan untuk pasiennya atau korbannya ini harus dirujuk ke fasilitas atau ke EMT atau ke fasilitas yang lebih kompeten atau lebih bisa menangani. Jadi dia mengkoordinir saja nih, mengidentifikasi saja korbannya itu yang sekiranya butuh dilakukan rujukan itu berapa. Nah, yang melakukan rujukannya tadi tipe 2 atau tipe 3 atau spesialis gitu ya. Nah, jadi tapi dia harus punya data, punya identifikasi berapa sih korbannya yang perlu untuk dilakukan rujukan. Tapi tugas pokoknya ini ya, dia menolong ya, memberikan pertolongan awal dan mengevakuasi serta menemukan korban-korban yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Jadi selamatkan hidup, kemudian selamatkan kecacatan. Ini gambarannya teman-teman. Yang atas ini adalah EMT mobile ya. Jadi dia paling cuma bawa tas gitu ya. Tasnya ini ada perlengkapan balut bidet dan lain sebagainya ya, perlengkapan-perlengkapan ringan. Dia nanti turun mencari korban-korban sampai ke rumah-rumah warga gitu ya. Atau ini tipe 1 tapi yang fix. Ini yang mobile, ini yang fix. Nah, fix ini dia punya posko, ya punya posko. Jadi korbannya nanti yang akan datang ke posko, ya korbannya yang akan datang ke posko. Nah, ini tipe 1. Atau yang seperti ini juga masih tipe 1 ya, kecuali kalau memang sudah diumumkan di sini adalah rumah sakit lapangan ya, misalkan karena fasilitas rumah sakitnya semuanya lumpuh sehingga harus didirikan rumah sakit lapangan ya, maka ini baru bisa jadi tipe 2. Tapi kalau selama tidak ada fasilitas rumah sakit lapangan, maka ini mau segede apapun tetap tipe 1
ya. Cuman kalau yang ini berarti tipe satu yang fix, dia tidak mobile ya. Kemudian tipe 2, nah ini tipe 2 dia melakukan acute care bedah umum ya, kemudian obstetrik, kemudian kondisi lainnya ya. Pokoknya trauma-trauma yang membutuhkan pembedahan itu bisa mulai dilaksanakan di tipe yang kedua. Cuman tadi ya, basisnya adalah fasilitas layanan rumah sakit berorientasi pada kedaruratan bedah. Jadi butuh operasi. Cuman operasinya juga bukan operasi yang besar terus banyak gitu ya. Dia kan tadi terbatas ya, hanya 7 prosedur operasi bedah mayor, 15 prosedur bedah minor. Ya, jadi tidak bisa menangani banyak korban bedah. Biasanya ini adalah bedah-bedah yang sederhana. Contoh misalkan fraktur yang lokasinya hanya di tangan gitu ya. Tidak bisa yang frakturnya itu di paha atau di lokasi-lokasi yang dia membutuhkan pembedahan yang besar. Kemudian misal ada luka perdarahan di kepala gitu ya, yang tidak ada cedera kepala, hanya robek gitu misalkan, ya ini bisa ditangani di IMT tipe 2. Kemudian nah ini IMT tipe 3. Nah, kalau yang tipe 3 ini tadi ya semakin banyak pelayanan bedah yang bisa diberikan, kemudian sudah ada ruang intensif, jadi ada ICU-nya. Tapi maksimalnya ini hanya 4 ya. Jadi orientasinya adalah pasien rujukan rawat inap yang kompleks ya, yang kompleks. Sebentar saya sambil ngecas dulu. Yang kompleks tadi ya, terus ada layanan intensif, artinya ya pasien-pasiennya pasien kritis bisa dirawat di sini, bukan hanya pasien emergensi. Kemudian basisnya tetap sama ya, fasilitas layanan rumah sakit berorientasi pada kedaruratan bedah, kemudian layanan yang efektif, kemudian ada perawatan intensif. Ya. Nah, terakhir adalah spesialis. Nah, kalau spesialis ini berarti ada komponen-komponen tertentu nih atau komponen-komponen spesifik yang ditambahkan dari tipe 2 atau tipe 3 tadi. Ya, makanya tadi saya sampaikan ya, untuk spesialis ini basicnya adalah tipe 2 atau tipe 3 yang mereka punya tambahan kompetensi tertentu. Ya, contohnya tadi ya, rujukan antar rumah sakit, kemudian kesehatan ibu anak, spesialis bedah, kemudian ada infeksi atau wabah, kemudian ada dialisis atau hemodialisa, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan EMT yang spesialis. Nah, spesialis ini teman-teman berarti tidak berdiri sendiri gitu ya, tapi basicnya adalah 2 atau 3. Nah, ada tambahan pelayanan. Nah, itu berarti tambahan pelayanan di luar dari 2 dan 3 itu berarti adalah pelayanan spesifik dari EMT. Nah, itu ya tergantung nanti biasanya akan dilihat ya kebutuhan dan juga kemampuan dan juga fasilitas yang memadai. Kemudian yang selanjutnya, nah ini gambaran teman-teman. Jadi bagaimana sih integrasinya antar rumah sakit? Ya, ini seperti biasa ada klaster kesehatan di sini ya. Kemudian untuk bisa terbentuknya EMT ya, kalau di pedoman penanggulangan krisis kesehatan itu kan nanti terbentuk EMT ini melalui apa? Melalui koordinasi, kolaborasi dan integrasi. Nah, dalam proses ini harus dilakukan ini initial assessment ya, kemudian mencari informasi, kemudian mencari notif key person ya, kita harus mengidentifikasi pada informan kunci ya, bisa tokoh masyarakat atau pemangku kebijakan yang ada di lokasi bencana. Ya, kalau sekarang kita lihat di bencana Sumatera itu yang banyak disorot adalah pimpinan-pimpinan daerahnya, karena mereka menjadi key person
ya, atau ya orang kuncinya yang mengetahui betul kondisi di sana di tempat bencana. Kemudian kalau sudah ada notifikasi ya bahwasanya, wah ini penting nih untuk diadakan atau dimunculkan EMT yang tadinya dalam kondisi sehari-hari, kemudian berubah menjadi kondisi bencana sehingga terbentuklah EMT. Nah, tadi ya EMT ini nanti berdasarkan tipenya tadi satu, 2, 3 atau ada tambahan spesialis gitu ya. Nah, itu nanti semuanya bergerak sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Tujuannya apa? Ya ini bisa menjadi satu emergency unit ya, satu tim itu bisa menangani kondisi-kondisi emergensi. Karena EMT ini memang fokusnya paling basic adalah emergensi sampai rehabilitasi tadi kalau ada tambahan-tambahan dari spesialis. Kemudian ini koordinasi yang perlu digalangkan yaitu adalah apa, ya, di mana, kemudian kemampuan atau batas kemampuan, kemudian sarana dan prasarana. Misalkan gambarannya ini teman-teman ada kondisi bencana, nanti akan ada kepengungsian. Nah, biasanya kepengungsian ini adalah EMT Fix 1, ya kan? EMT Fix 1 ini ada di pos pengungsian sementara. Kalau yang melakukan ekstraksi, ekstraksi itu maksudnya ya mencari gitu ya, evakuasi dan lain sebagainya, maka adalah EMT tipe 1 yang mobile. Dia akan melakukan tadi menemukan ya, kemudian evakuasi ya dan pertolongan pertama ya. Maka ini adalah EMT tipe 1. Nah, EMT tipe 1 ini biasanya dikirim dari pelayanan kesehatan masyarakat seperti puskesmas atau klinik-klinik tertentu gitu ya. Itu bisa mengirimkan timnya sebagai EMT tipe 1 yang mobile. Kemudian kalau RS levelnya rumah sakit, ya dia bisa mengirimkan tim EMT tipe 1 yang mobile atau EMT tipe 1 yang fix. Atau bahkan bisa dia memberikan layanan EMT tipe 2. Nah, kemudian dari proses triase resusitasi ini bisa dievakuasi, ada tim ambulan ya, kerjasama sama tim ambulan. Ya, kemudian dirujuk misalkan dari lokasi ya EMT 1 yang mobile, rujuk kemana? Ke rumah sakit atau ke EMT tipe 2. Nah, EMT tipe 3 ya, ini nanti di ujung. Nah, jadi misalkan butuh perawatan intensif karena korbannya semakin kompleks masalahnya, maka rujuk ke EMT tipe 2. Nah, EMT tipe 3. Nah, tipe 3 ini kuncinya adalah dia bedah dan intensif. 2 ini hanya bedah, ya. 1 pokoknya hanya kondisi kegawatan ringan, ya. Fokusnya pertolongan pertama, mencegah kecacatan dan kematian. Yang kedua, dia bedah. Yang ketiga, ini adalah bedah dan intensif, ya. Nah, nanti dari EMT 3 ini bisa rujuk balik, teman-teman. Kalau misal kondisinya sudah oke, ya misalkan tadinya dia kritis, tapi karena sudah dilakukan perawatan, kemudian sudah lewat dari kondisi kritisnya, sudah stabil pasiennya, maka bisa dirujuk balik ke EMT tipe 2. Gitu ya. Nah, ini adalah gambaran atau skema dalam kondisi bencana. Jadi teman-teman ya ketika mungkin nanti gitu ya menjadi tim relawan kesehatan dalam kondisi bencana, teman-teman juga harus memahami sebetulnya tugas kita saat itu ada di mana posisinya ya. Karena kalau di klaster kesehatan kan banyak. Kalau bagian pelayanan kesehatan berarti ada EMT. EMT pun ada level-levelnya ya, bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau memang tadi seperti di awal sempat saya sampaikan bahwasanya ada teman saya yang dia perawat kamar operasi dikirimkan ke Sumatera, maka dia ditugaskannya di IMT minimal IMT 2 untuk bisa melakukan operasi. Karena dia di sana pun dia menjadi perawat
operasi di kamar bedah gitu ya. Jadi menangani korban-korban yang membutuhkan tindakan operasi. Nah, itu teman-teman ya untuk gambaran ya, gambaran untuk EMT. Jadi eh, mungkin itu ya kalau penutupnya saya rasa ini ya yang perlu saya sampaikan tadi berkaitan dengan definisi bencana. Tadi memang apalagi kemarin sempat ada itu ya rame gitu ya antara bencana nasional, wilayah atau provinsi gitu ya. Kemudian yang kedua perlu ada sosialisasi tentang standarisasi tim medis dalam bencana. Kadang banyak tim medis yang terjun ke lokasi tapi dia nggak tahu harus bergabung kemana. Ya apalagi kalau yang mengirimkan itu juga belum jelas. Ya udah yang penting kamu berangkat. Nah itu nanti berarti tadi ya harus koordinasi sama yang ada di sana, komando yang ada di sana. Kemudian perlu adanya SOP lebih teknis tentang EMT disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, kenapa? Sebetulnya ini juga sangat berpengaruh terhadap tadi kondisi bencana yang terjadi. Karena EMT ini akan bisa berjalan ya dari banyak faktor tadi ya. Yang awal banget saya sampaikan termasuk salah satunya fasilitas. Semakin parah kondisi bencana, semakin banyak fasilitas yang rusak, maka sebetulnya EMT ini ya eh, teknisnya ya benar-benar nanti ketika kita sudah bisa melihat atau menilai kondisi bencananya itu seperti apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman berkaitan dengan EMT. Jadi EMT ada satu, 2, 3 dan tambahannya adalah spesialis. Kemudian EMT satu bisa mobile, bisa fix. Kemudian kalau yang 2, 3 itu basisnya adalah layanan rumah sakit. Spesialis adalah tambahan untuk tipe 2 atau tipe 3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silahkan ada pertanyaan berkaitan dengan EMT, Emergency Medical Team. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup? Halo? Boleh, silahkan kalau ada yang ingin bertanya bisa mumpung dalam dalam waktu dekat ini kita baru saja gitu ya, baru saja menghadapi kondisi bencana yang memang sempat rame juga ya beritanya di mana-mana ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Pak Ya, izin bertanya, oh ya, berarti untuk eh, IMT yang tipe 2 sama 3 itu sama aja nggak ada perbedaannya atau ada? eh, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi beda ya antara yang pertama yang kedua dengan yang ketiga. Bedanya dari segi apa? Dari segi pelayanan. Ya, dari segi pelayanan. Nah, mungkin saya gambarkan begini. Kalau misalkan di wilayah Cirebon ini terjadi kondisi bencana gitu ya. Kemudian kan di wilayah Cirebon ini kan ada fasilitas rumah sakit, ya kan? Nah, fasilitas rumah sakit yang sudah ada di wilayah Cirebon tersebut itu yang nantinya akan dijadikan markas atau poskonya tim medical emergency medical team ya yang tipe 2 atau tipe 3. Jadi rumah sakit yang sudah ada di wilayah Cirebon ini
Contoh, misalkan saya kasih contoh. Ada Mitra Plumbon, kemudian ada Permata, ada Gunung Jati gitu ya. Nah, dari ketiga rumah sakit tersebut, nah ini ketiganya katakanlah ya contoh misalkan terdampak bencana. Nah, nanti akan dinilai dari ketiga rumah sakit itu yang paling bisa melaksanakan pelayanan lebih komplit yang mana. Katakanlah, oh ya paling komplit adalah Rumah Sakit Gunung Jati karena dia tidak terlalu terdampak, ruang intensif bisa didirikan di sana gitu ya. Maka itu yang dijadikan EMT tipe 3 ya. Nah, EMT tipe 3 ini nanti akan dikirim bantuan dari luar, petugasnya, kemudian alat-alatnya, fasilitasnya itu akan dikirim dari luar. Sehingga Gunung Jati itu hanya menyediakan ruangan. Nah, ini nanti Gunung Jati karena dinilai dampaknya itu kecil, bisa dijadikan EMT tipe 3, maka disitulah dijadikan EMT tipe 3. Nah, EMT tipe 3 kan tadi basicnya adalah bedah dan juga intensif. Jadi dia bisa melakukan operasi, kemudian bisa melakukan perawatan intensif. Nah, itu yang tipe 3. Kalau tipe 2, ya katakanlah tadi dari Plumbon sama Permata. Nah, ini terdampak nih, lumayan dampaknya, tapi masih bisa beroperasi rumah sakit ini. Nah, ternyata setelah dinilai dia bisa melakukan tindakan operasi dua rumah sakit ini. Ya, dua rumah sakit ini bisa melakukan tindakan operasi. Tapi untuk melakukan perawatan intensif itu nggak bisa karena dampaknya cukup besar, karena terdampak bencananya cukup besar sehingga tidak bisa melakukan perawatan intensif. Nah, maka ya Plumbon sama Permata jadi tipe yang kedua. Dia fokus untuk menangani kasus-kasus bedah, ya kasus-kasus bedah. Nah, sehingga apa? Apakah berbeda? Ya, ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Dari segi pelayanan yang diberikan dan kapasitas korban yang bisa dilakukan penanganan. Itu bedanya tipe 2 dan tipe 3. Ya, tipe 2 ya otomatis tidak lebih banyak bisa menangani pasien-pasien daripada yang tipe 3. Selain basicnya tadi ya, kalau tipe 2 adalah bedah saja, ya, pembedahan saja. Kalau yang tipe 3 itu ruang intensif. Jadi memang bisa menangani pasien-pasien kritis gitu. Oke, mungkin itu. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, nah, kalau yang spesialis tadi ya, spesialis itu adalah layanan tambahan. Nah, layanan tambahan itu bisanya adalah basicnya itu adalah tipe 2 atau tipe 3. Jadi tipe 2 atau tipe 3 itu bisa menambahkan layanan-layanan spesifik ya. Tapi base-nya, dasarnya adalah tadi kalau 2 bedah, kalau 3 adalah bedah dan intensif. Nah, kalau mau tambahan yang spesialis-spesialis tadi, itu ya bisanya tipe 2 sama tipe 3. Tipe 1 nggak bisa menambahkan layanan spesialis, karena basicnya harus tipe 2 atau tipe 3. Seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Silahkan. Cukup, Pak. Cukup? Cukup. Baik. Baik, kalau dirasa cukup, mungkin itu materi terkait dengan EMT ya. Gambarannya kurang lebih seperti tadi ya untuk EMT. Kemudian untuk ini ya, untuk keperawatan kritis kalau besok bisa nggak ya? Nanti aja deh, nanti saya coba ke si pennya ya untuk keperawatan kritis juga kita ketinggalan satu materi ya. Coba nanti saya koordinasi sama si pennya kalau bisa sih besok ya karena biar kita tidak terlalu jauh ketinggalan materinya. Mengingat juga di keperawatan kritis nanti kita ada 3 kali pertemuan untuk praktikum ya. Jadi kita harus segera mulai ya untuk minggu ini. Kalau bisa sih besok untuk keperawatan kritis.
Oke, mungkin itu saja ya untuk keperawatan bencana. Saya cukupkan materi pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Buat teman-teman yang mungkin sinyalnya berhalangan atau mungkin berhalangan hadir dan lain sebagainya, silahkan nanti bisa lihat materi ulangnya di YouTube ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.